Kasih Pak. Jalur. Ya, masuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, yang terhormat Ibu Kepala Seksi Kesehatan Remaja dan Usila, yang terhormat Bapak Fuad Baraja selaku narasumber. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salam salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqud wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi rawaib wa husnul khawatim wa yustasqa ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumin. Selamat pagi, salam sejahtera, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena dengan izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara sosialisasi kawasan tanpa rokok di sekolah. Melalui acara ini, marilah kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, sekaligus akan memaparkan mengenai pembentukan KTR di sekolah dan indikator keberhasilan program KTR di sekolah. Kepada Ibu Kepala Bidang, saya persilakan. Saya ingin menatap wajah Bapak Ibu semua yang ada di sini, jadi perkenankan saya hari ini berdiri. Hari ini sedianya Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan akan membuka acara ini. Cuma hari ini beliau ada beberapa urusan, jadi beliau akan hadir nanti siang. Jadi sebelum penutupan ya, jadi menutup, hanya menutup. Entah menutup atau membuka saya nanti bisa diskusikan lagi ya. Yang pasti kita sekarang tanpa mengurangi rasa hormat, kita membaca bersama-sama basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim, agar kegiatan ini diberkahi oleh Allah dan mendapatkan banyak manfaat untuk masyarakat Bekasi. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Fuad Baraja, narasumber, Ibu Kepala Seksi, para peserta dari sekolah, ibu-ibu guru, petugas UKS sekolah, petugas UKS, siswa yang saya sayangi. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu bersama untuk menjelaskan mengenai kawasan tanpa asap rokok dan bahaya rokok untuk kita. Jadi hari ini kita langsung masuk ke materi. Jadi sambutannya nanti ya mungkin sekitar jam 11-an ya, jam 11-an ya, dari Ibu Sekretaris Dinas akan ada arahan bagaimana kita mengaplikasikan kawasan tanpa asap rokok dan kebijakan-kebijakan Dinas Kesehatan terkait dengan sekolah ya, yang nanti Ibu Sekretaris Dinas akan sampaikan. Mungkin saya tidak akan mau panjang lebar lebih banyak, saya akan langsung ke materi saya. Boleh saya minta tolong biar saya semakin semangat ngajarnya, tolong yang paling belakang pindah ke depan. Ayo masa kalah nih, ayo yang paling belakang Ibu, punten yang paling belakang isi lagi yang di depan. Ya, paling depan sekali kosong. Ini nanti diliput sama website ini loh, websitenya Kabupaten Bekasi nih, kegiatannya sudah diliput, nanti kosong begini malu sayanya. Ayo maju lagi, maju lagi. Maju lagi Bapak Ibu, punten saya mohon sekali. Ya. Oke.
Pak, biar menambah indah pemandangan saya hari ini. Ayo Pak, silakan Pak. Ya, di sini Pak. Ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk kita mengolah ya biar bisa lebih indah. Dampak mengenai tembakau pada manusia itu sudah diketahui oleh banyak orang. Siapa di sini yang nggak yakin rokok itu membawa dampak negatif bagi orang? Ada nggak yang nggak yakin? Boleh nanti kita debat data Pak. Kalau memang Bapak merasa yakin dan punya datanya, ya. Oke, thank you. Ya. Kalau ada yang merasa rokok itu membawa manfaat buat saya dan tidak membawa keburukan buat saya, maka cung. Ada yang bilang? Ada nggak? Ya. Dan kalau Bapak Ibu buka yang namanya Mbah Google, ya, rokok, cari gambar, ya. Akibat rokok, cari gambar. Ibu serem deh, adik-adik serem deh ngeliat gambarnya. Nih, yang kayak gini gambarnya. Next slide. Ya, boleh. Nah, kayak gini Ibu gambarnya. Ngeri nggak? Dan yang kayak begini nih, saya udah pernah nemuin di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Persahabatan, yang udah ngap-ngap sekarang. Karena apa? Karena terbiasa sudah mulai kecanduan rokok. Ya. Jadi Bu, yang namanya kanker itu penyebabnya banyak. Ya, bukan bisa Bu, orang mah sakit kanker bisa disebabkan oleh yang lain, bukan hanya rokok. Sepakat saya dengan itu. Ya, artinya resiko saya yang tidak merokok aja punya sakit kanker, apalagi Bapak. Bapak udah dia punya resiko yang sama dengan saya. Ya kan, ditambah Bapak merokok, jadi resiko Bapak lebih tinggi dibandingkan dengan saya. Jadi memperparah ya. Ya lanjut. Nah ini penyakit kanker ya, bisa menyebabkan penyakit kanker, sistem pembuluh darah ya. Dan kemudian ada gangguan pernapasan. Ini yang biasanya paling utama terjadi. Paling sering terjadi gangguan utamanya ya. Nah, ini Ibu. Sorry. Di sini lihat ya. Lesi nih Bu. Ada tubuh lesi. Ini gangren. Lihat giginya tuh. Ini bukan karena nggak sikat gigi. Ya. Karena apa? Jangankan begini Bu. Ibu nih kalau ada orang merokok, dia nafasnya nih dikasih kertas saring. Siapa yang pernah praktikum IPA? Ada praktikum IPA? Kertas saring disuruh endusin aja tuh napasnya ke kertas saring. Coba Pak cek Pak. Warnanya berubah langsung, ya kan? Warnanya lebih tidak sama seperti kertas saring yang pertama. Itu artinya apa? Ada partikel-partikel di situ yang nempel di kertas saring. Gimana rasanya paru-paru kita yang lihat tuh? Ini paru-parunya orang yang biasa, ini paru-parunya orang yang Nah, tambah lagi, kita sama-sama baca innalillahi ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Indonesia hari ini peringkat pertama di dunia perokok laki-laki di dunia Bu. Sedih nggak? Sedih. Makanya saya bilang kita sama-sama harus baca innalillahi. Ya. Kemudian apa? Prevalensi merokok pada usia muda meningkat 17% menjadi 18%, naik 10%. Tambah lagi apa? Masyarakat kita yang udah kebiasaan merokok, yang sudah ketagihan rokok, juga tidak peduli dengan sekitarnya. Itu rokok teh asapnya dibagi-bagi. Kalau duit dibagi nggak apa-apa. Kalau asap rokok jangan ya. Nah, lanjut ya. Nah ini juga data terbaru.
40,3 juta anak 0 sampai 14 tahun terpapar asap rokok. Entah dari pak gurunya, entah dari petugas sekolah, entah dari orang tuanya, yang pasti mereka semua terpapar asap rokok. Ya. Kemudian di sini 4,2% perempuan umur di atas 15 tahun merokok. Ya. Ini data-data kita, dan 65,9 laki-laki di atas 15 tahun merokok. Nah, ini program pengendalian. Boleh Ibu tanya Mbak Google nih yang paling jawabnya benar, ya kan? Kalau dianggap benar nih. Tanya sama Mbak Google, negara lain itu Bu, di ASEAN semuanya turun prevalensi rokoknya. Kita doang yang tiap tahun naik. Dan negara kita nggak melakukan apa-apa, makanya kita sekarang Bekasi harus berbuat. Ya, harus berbuat. Walaupun Marlboro ada di tengah kita, ya kan, ada di Cibitung ya, Marlboro pabriknya. Nggak apa-apa, ya kan? Kita berusaha menyelamatkan generasi muda kita. Caranya apa yang ditawarkan oleh WHO? Ini negara lain sudah mengaplikasikan ini. Di kita, yang monitoring tidak dilakukan secara kontinu, sudah mulai dilakukan secara kontinu, sudah ada survei kesehatan masyarakat setiap tahun, setiap 2 tahun sekali oleh pemerintah. Nah, itu bisa dapat data, ternyata angkanya naik terus. Sudah protecting. Nah, ini yang kita hari ini lakukan. Protecting ini kita melindungi orang yang tidak merokok dari asap rokok. Yang hari ini kita lakukan adalah sosialisasi kawasan tanpa asap rokok, salah satu upaya yang direkomendasikan oleh WHO dalam upaya protecting. Kemudian offering, warning, eliminating, dan tracing. Nah, di sini undang-undang larangan merokok, ya. Ada undang-undang nomor 36 tahun 2009, intinya tentang KTR, bahwa sekolah dinobatkan sebagai wilayah tanpa rokok. Dinobatkan. Tahun 2009. Ayo nih, sekarang nih, semua ya tanggung jawab. Orang kesehatan, yang orang pendidikan perlu tanggung jawab. Karena sudah dinobatkan sebagai kawasan tanpa asap. Oleh kita, peraturan bupati sudah ada yang menyatakan sekolah sebagai kawasan tanpa asap rokok. Kemudian ada juga keputusan Menkes dan Mendagri yang menetapkan sekolah sebagai KTR. Dan di sini terdapat pedoman pelaksanaan KTR. Ya, jadi bagaimana cara kita melakukan KTR di sekolah sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini KTR itu apa? KTR itu adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, untuk memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Sok nggak ditanya nih, saya ingat-ingat di sekolah masih ada nggak yang pasang jarum super? Ada nggak? Ada. Tetangga di kanan kiri ada nggak? Nah, itu nggak boleh Pak ya. Kalau bisa warung di sekitar sekolah tidak boleh ada yang jual rokok, ya, karena dia ini kegiatan merokoknya. Mungkin dia di sininya nggak ada nih produksi menjual di dalam sekolah, tapi apa? Dengan adanya warung di sekitar sekolah yang menjual rokok, akhirnya mengendorse kegiatan merokoknya. Nah, ini apa aja yang sudah ditetapkan atau dinobatkan sebagai kawasan KTR? Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, nggak boleh rokok di dalamnya, nggak boleh. Tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan lain. Yang baru bisa steril itu fasilitas pelayanan kesehatan, dan proses tempat belajar ini sedang kita dorong biar benar-benar steril dari rokok. Nah, kemudian apa sih tujuan kita melakukan protecting orang lain, melindungi orang lain dari bahaya rokok? Ya. Yang pertama, kita bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakatnya untuk hidup sehat. Orang yang terpapar asap rokok di rumah, saya pernah melakukan penelitian. Ada salah satu staf di Sukatani, Puskesmas Sukatani, mereka pernah melakukan penelitian
mengenai dampak asap rokok bagi anak balita. Dan sangat mencengangkan, rokok menyebabkan anaknya mengalami gangguan ispa. Itu di Puskesmas Sumatani. Dan itu jadi hampir semua ditanya, kenapa nih anaknya pada sakit ispa? Ispa sama gangguan pernafasan. Ditanya, coba punten nih mau tanya, bapaknya ngerokok nggak? Ngerokok. Ya kan? Yang ini ditanya, bapaknya ngerokok nggak? Ngerokok. Ada nggak orang di rumahnya ngerokok? Ada. Ternyata pas di data banyak yang merokok, sehingga memiliki hubungan yang signifikan di penelitian. Nah, ini perlu kita siasati. Artinya, kalau seandainya di rumah-rumah tangga itu sudah banyak yang mengurangi kebiasaan merokoknya, saya yakin nanti angka ISPA kita, angka kesakitan ISPA kita akan menurun. Kemudian apa? Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Ya, ini pasti orang yang nggak sakit bisa lebih produktif. Ya, kemudian meningkatkan kualitas udara yang sehat bersih dari asap rokok. Dan yang selanjutnya adalah menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Perokok itu orang suka ikut-ikutan. Jadi makanya nanti kalau sudah banyak orang yang tidak merokok, sudah banyak orang yang insaf, mudah-mudahan nanti lebih banyak orang yang tidak mulai lagi untuk merokok. Kemudian mewujudkan generasi muda yang sehat. Nah, ini sasaran pelaksanaan KTR di sekolah. Yang pertama adalah penanggung jawab, pengelola, ya, peserta siswa, peserta didik atau siswa, tenaga kependidikan, guru, ya. Kemudian unsur sekolah lainnya, tenaga administrasi atau pegawai-pegawai di sekolah. Yang saya mau tekankan satu di sini, Bu, Bapak, adik-adik yang saya sayangi. Yang namanya rokok itu penyakit loh, Pak. Nyobanya pertama kali bukan penyakit, iseng-iseng, ujung-ujungnya jadi penyakit. Kenapa? Ketagihan orang. Dia mau minta berhenti aja nih. Adik saya perokok, dan sampai hari ini dia mau mengurangi kebiasaan merokoknya itu sulit sekali. Ya, sudah berbagai metode. Itu artinya apa? Dia sudah menderita penyakit kronis. Rokoknya itu sudah membuat dia jadi ketagihan, sudah tidak bisa hidup secara normal. Makanya kita perlu melakukan KTR. Kita berharap apa? Semakin rendah siswa-siswa kita terpapar atau sudah mulai mencoba rokok di sekolahnya, di usia dini. Sehingga ke depan jumlah perokok di Indonesia bisa kita kurangi. Ya. Nah, ini yang mesti kita lakukan untuk pengembangan KTR di sekolah. Yang dilakukan pertama kali adalah persiapan awal, analisis situasi. Persiapan awal apa? Kita di situ nanti dibantu dengan teman-teman dari Puskesmas. Sekolah akan berusaha membuat KAK, kerangka acuan kerja. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu yang dari guru, dari sekolah terutama boleh mencatat ini. Kalau nggak salah tadi saya sudah fotokopiin ya, ada nggak di sini? Belum difotokopi? Belum. Oh, lagi difotokopi, nanti dibagikan. Belum sampai. Ya, yang kedua, lakukan analisis situasi. Kalau kepala sekolahnya ngerokok, kalau misalnya nih, kalau kepala sekolahnya ngerokok, artinya kan dia dalam kondisi sedang sakit nih, Pak Kepala Sekolah, betul nggak? Ya, itu catat sebagai hambatan dalam pelaksanaan KTR. Kepala sekolah tidak merokok, catat sebagai peluang untuk melaksanakan KTR. Banyak guru-guru yang ngeyel kalau dibilangin tidak merokok di sekolah, catatnya sebagai hambatan. Banyak tukang rokok berkeliaran, berdagang sembarangan di sekolah, catat sebagai hambatan. Semua, machine, material semua dicatat sebagai gimana peluang, mana yang menjadi hambatan. Kemudian yang kita lakukan setelah kita melakukan analisis hambatan dan peluang, kita lakukan, kan kita udah bikin KAK tadi, kerangka acuan kerja. Kita lakukan sosialisasi penerapan KTR. Kita bilang sama sekolahnya, sama orang-orang terutama yang menjadi tim inti, orang-orang penting yang ada di sekolah. Pak, Bu, punten nih, kita diamanatin Dinas Kesehatan kudu ngelaksanain kan KTR.
Bagaimana nih Bu caranya, enaknya, mulainya, kapan baik kita mulainya, ya kan? Setelah kita lakukan sosialisasi kepada guru dan seluruh siswa, dilakukan pembentukan pokja, kelompok kerja. Siapa aja isinya kelompok kerja? Terserah, boleh siswa dilibatkan, lebih bagus. Pak gurunya aja nggak apa-apa. Atau isinya pokja emak-emaknya aja yang pada bawel misalnya, boleh, ya kan? Itu mah terserah. Cuman yang jadi penanggung jawab dari pokja adalah pimpinan sekolah. Oke, lanjut. Nah, di sini isinya penyamaan persepsi antar unsur yang merokok dan bukan perokok di sekolah. Kemudian menyusun kebijakan KTR di sekolah. Merumuskan kegiatan yang efektif untuk pelaksanaan KTR dan melakukan, misalnya di situ melakukan penyuluhan bayar rokok, lomba kelas KTR dan lain-lain. Ya. Jadi dari KAK ini kan KAK awal, kemudian ditambah dengan hasil evaluasi dari masukan dari pokja, ya. Kemudian di sini tambahannya menyusun kebijakan KTR dan infrastruktur yang di sekolah. Setelah dibentuk pokja, terbitkan SK dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa sekolah ini adalah sekolah tanpa asap rokok, tanpa rokok. Kemudian apa aja parameter pengawasannya? Masukin di dalam SK-nya. Siapa aja yang berhak melaksanakan? Masukin di SK-nya. Buat instrumen pengawasan. Tunjuk juga di situ timnya. Siapa tim yang mau mengawasi KTR? Untuk siswa, tunjuk siswanya. Untuk pihak sekolah, tunjuk pihak sekolahnya. Ya. Kemudian materi sosialisasi penerapan KTR. Nah, ini kita juga perlu biar tahu mana aja yang menjadi batasan-batasan orang boleh merokok. Misalnya boleh merokok Pak Guru, tapi di luar, tidak boleh di dalam sekolah. Tapi tidak boleh di dalam sekolah. Kemudian pembuatan dan penempatan tanda larangan merokok. Kemudian rencana peraturan KTR. Apa aja peraturannya? Misalnya kalau udah ketahuan ada siswa yang merokok di dalam sekolah, apa hukumannya? Dicatat di sana instrumen-instrumennya. Ya, kemudian rencana kegiatan pelaksanaan KTR, mau mulai kapan dilaksanakannya? Ya, kemudian mekanisme penegakan hukumnya seperti apa? Mekanisme pengen berhenti merokok, gimana caranya? Ada kayak kotak saran atau semacam masukan-masukan itu untuk pokja KTR. Kemudian ada pelatihan pengawas KTR dan pelatihan kelompok sebaya tentang cara berhenti merokok. Nah, ini setelah semua instrumen lengkap, lakukan deklarasi. Biasanya dihadiri oleh pacamat. Pacamatnya terbang kayak di Setu tuh. Ada yang dari Setu di sini? Nah, SMA 1 Setu sudah deklarasi. Setu sebagai sekolah tanpa rokok. Itu kan kalau sudah begitu kan geloranya nyampe ke seluruh siswa, ya. Dan pacamatnya juga nanti akan mendukung program-program yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian sosialisasi pasca deklarasi. Caranya apa? Diingetin, tempel di mading-mading, pengumuman-pengumuman, di halo-halo. Jangan merokok di sekolah, gitu. Atau misalnya bila merokok, sekolah ini bebas dari rokok, gitu. Misalnya seperti itu, boleh silahkan maka, ya. Terus kemudian pengawasan dan penegakan hukum. Nah, ini dicatat pelanggaran-pelanggarannya apa aja. Kemudian laporkan kepada pimpinan. Kalau pelanggaran-pelanggarannya terkait dengan lintas sektor, disinilah peran dari Pak Camat. Pak Camat, punten itu tuh, jadi kita nggak bisa tuh ada warung di situ tuh, ya. Udah dibilangin suruh jangan jualan rokok, masih jualan rokok juga. Jadi siswa banyak yang beli rokok di situ. Udah gitu ketengan lagi, kan nggak boleh jual ketengan. Ya, rokok itu nggak boleh dijual keteng Bu, nggak boleh. Makanya kan kalau kita yang ngomong nggak didengerin. Kalau Pak Camat ngomong didengerin nggak kira-kira? Didengerin nggak?
Lah ya harus didengerin lah, kalau Pak Camat ngomong aku udah bawa Satpol PP sekalian nanti ikut, ya kan? Iya, nah iya. Nah kemudian apa? Evaluasi indikator penilaian atas pelaksanaan KTR di sekolah. Nah ini, sejak tahun 2013 Kabupaten Bekasi sudah melakukan kegiatan ya untuk sekolah KTR. Kita pernah melatih petugas puskesmas. Pokoknya kalau ada yang mau berhenti merokok, kita punya 13 puskesmas yang siap membantu siswa mau berhenti merokok. Punya 13 puskesmas. Datanya mana? Tanya puskesmasnya. Boleh rujuk antar puskesmas, nggak apa-apa. Ya. Kemudian apa? Kita pernah juga melakukan survei prevalensi perokok di sekolah. Dan kita juga pernah melakukan pelatihan sosialisasinya. Nah, saya selaku orang yang bertanggung jawab dengan program ini, saya membuat yang disebut dengan indikator KTR. Saya ingin mengevaluasi apakah setelah dibentuk KTR dengan sebelum dibentuk KTR, jumlah perokok pada remaja atau pada siswa masih sama. Karena secara teori yang saya pelajari, yang namanya kalau sudah sekolah itu bebas dari rokok, maka akan menurunkan perokok sebesar 0,6 kali. Itu teorinya. Makanya nanti bagusnya dilakukan evaluasi sebelum dilakukan KTR survei. Kalau bisa kuesioner no name, tidak boleh ada nama. Jadi siswa jangan merasa terblame, jangan merasa kayak dituduh, wah ketahuan sama guru bete, ya kan? Kalau ngomong ketahuan. Kalau bisa identitas itu kita sembunyikan. Kenapa? Biar kita bisa tahu. Karena kalau mereka tidak kita selamatkan sekarang, ya, mereka akan susah sekali lepas dari rokok. Susah sekali. Mending mereka suruh kita selamatin sekarang. Karena peluang hidup mereka untuk bisa seperti kembali normal itu masih ada. Saya pernah baca beberapa literatur di luar negeri yang menyatakan kalau dia bisa berhenti merokok sebelum usia mereka 35 tahun, ya, mereka akan memiliki harapan hidup yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok sama sekali. Ya, tinggal sekarang kita yang udah jalan hidupnya, yang mereka kan masih baru-baru gitu ya, kita harus selamatin hidup mereka. Jangan mereka keterusan dibudakin sama pabrik rokok, suruh beli produk mereka secara dipaksa. Kenapa? Karena tubuhnya sudah nagih. Kalau nggak ngerokok badannya nggak enak, kalau nggak ngerokok badannya sakit. Itu kan namanya dipaksa, betul nggak? Iya, dipaksa kalian. Jadi kita ini sama juga kayak diperah sama industri rokok. Ya, ayo kita selamatin bareng-bareng. Insya Allah saya yakin kita bisa. Nah ini indikatornya. Kalau indikator inputnya apa? Indikator inputnya ada kajian mengenai KTR, sudah ada. Kemudian sikap dan perilaku sasaran terhadap kebijakan KTR, adanya komite atau pokja. Saya buktikannya dengan adanya SK, ya. Kemudian adanya kebijakan KTR di kabupaten sudah ada kebijakan KTR walaupun hanya berbentuk perbuk, ya, peraturan bupati. Kemudian adanya infrastruktur kawasan KTR. Nah ini indikatornya untuk proses. Saya ingin ada sosialisasi. Pasti Bapak Ibu nih nanya sama saya, emang Dinas Kesehatan punya duit berapa mau biayain kayak gini? Benar nggak? Iya, pasti nanya kan? Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya rokok itu ada dana cukai rokok. Tahu dana cukai? Setiap rokok itu ada pita cukainya. Pita cukai ini diberikan kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam rangka ini. Serius ini benar loh Pak. Boleh Bapak tanya ke Bapeda, silakan tanya. Namanya dana DBHCHT, dana bagi hasil cukai tembakau, ada di Bapeda dan tidak ada yang pakai sampai hari ini. Kenapa? Karena tidak tahu mungkin. Sekarang saya kasih tahu, mangga nanti Bapak Ibu yang dari sekolah kalau mau pakai dana itu untuk kegiatan ini boleh. Ya, dana itu besar sekali Pak. Kenapa? Karena Kabupaten Bekasi kita punya pabrik rokok. Ya,
Si Marlboro eta kan gede. Sampurna, Philip Morris. Itu adanya di MM 2100. Jadi uangnya itu masuk ke kabupaten gede bagi hasilnya. Ya mana tuh kalau dicoba yang mau mengadakan kegiatan sekolah, ajukan kegiatannya, hubungi Dinas Pendidikan, tanya bagaimana cara kami untuk bisa menggunakan dana itu. Ya, itu bisa digunakan. Saya sampaikan di sini itu bisa digunakan. Belum lagi dengan pajak daerah, pajak rokok daerah. Pajak rokok daerah itu lain lagi dengan DBHCHT. Itu digunakan juga untuk ini, untuk kesehatan, dampak rokok terhadap kesehatan, mengantisipasi dampak rokok terhadap kesehatan. Boleh digunakan. Cuma sampai hari ini jukis dan juklaknya untuk pajak daerah belum keluar. Sedangkan kalau DBHCHT sudah keluar. PR besar nanti buat Bapak Ibu yang hadir ke sini. Mangga ditanya ya. Ke kepala UPTD-nya. Tanya bagaimana cara kita menggunakan dana DBHCHT. Ya. Saran saya dipakai. Tapi kalau BOP-nya bukan BOP apa namanya, bos ya. Bosnya sama BOP yang dana biaya dari dinasnya besar, mana nggak boleh dipakai dana dari sana juga. Ya. Karena kan sekarang pendidikan mendapat jatah 15% ya. 20%, kesehatan kami baru 5%, targetnya 10% dari 15% dari APBD. Nah dengan 20% ini boleh Bapak Ibu meresumekan kegiatan ini. Ya, saya sengaja paparkan, saya tantang sekolah mana yang siap untuk mengundang saya meresmikan sekolahnya tanpa rokok sebelum tahun 2016. Saya akan kasih hadiah sekolahnya. Ya. Artinya proses sosialisasi saya hari ini berhasil. Ya, saya mohon nih, saya tantang nih, berapa sekolah tadi yang hari ini datang? 25 ya? 23, saya nanti akan coba. Saya mohon dibantu dari teman-teman puskesmas untuk bisa menggiatkan lagi program ini. Kemudian diterapkan KPR di sekolah, dilaksanakannya pengawasan dan penegakan hukum, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi. Nah ini indikatornya. Ini menjadi tugas Dinas Kesehatan nanti mengevaluasi ini. Tugas puskesmas untuk mengevaluasi ini, ya. Nanti kita akan buat, mudah-mudahan kalau ada rezekinya, bukan rezekinya, ada anggarannya kita coba kerjain, ya. Kemudian ini rencana yang mau kita evaluasi apa? Jumlah anak dan remaja usia 9 hingga 18 tahun yang 30 terakhir yang masih merokok di sekolah dibagi dengan jumlah anak dan remaja berusia 5 sampai 18 tahun di sekolah. Jadi saya nanti mau mengevaluasi, misalnya di satu puskesmas saya sampel, saya sampling. Saya mau tanya, saya mau bagi kuesioner. 9 tahun anak-anak SD banyak yang udah merokok sekarang. Usia pertama kali merokok 5 tahun pun ada di Bekasi. Ya. Jadi nanti kita paparin, kita tanya mereka. Kamu pernah merokok 30 hari terakhir? Kalau mereka selama 1 bulan terakhir masih merokok, dibagi dengan jumlah perokoknya. Targetnya kalau angka nasional kita itu segini, 15%. Angka kita harusnya kurang dari 15%. Lanjut, nah ini jumlah anak dan remaja yang berusia 9 hingga 17 tahun 30-an terakhir mencoba berhenti merokok. Kebetulan saya lagi belajar, saya sekarang lagi sekolah. Saya melakukan penelitian ini untuk angka nasional. Angka nasional untuk orang yang mencoba berhenti merokok itu ternyata paling banyak pada siswa, pada pelajar. Jadi rasakan mereka tuh sebenarnya pengen berhenti, cuman nggak bisa, kurang motivasi, kurang dikuatkan semangat mereka untuk mencoba untuk berhenti merokok. Dan mereka rata-rata mencoba berhenti merokoknya kurang dari 30 hari. Jadi sehari, 2 hari, 3 hari berhenti, habis itu ketemu temannya lagi, main lagi, merokok lagi, kayak gitu. Jadi di sini perlunya KPR. Intervensi yang paling tepat untuk ini adalah KPR. Ya, makanya kita coba galakan lagi, dan di sini targetnya harusnya 30% dari yang merokok itu bisa atau pernah mencoba berhenti merokok. Dan yang berhasil berhenti merokok itu sekitar 3 hingga 5%. Jadi saya berharap paparan saya ini bisa menggugah Bapak Ibu semua yang hadir di forum ini. Adik-adik saya tunggu
ide-ide briliannya untuk bantu sekolahnya bebas dari rokok. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang terkait dengan masalah ini, boleh nanti saya titip ke Dr. Rosa karena saya mesti ke Muara Gembong. Saya tidak bisa menerima, maksudnya kita nggak bisa diskusi lebih banyak. Tapi nanti saya janji saya akan coba tanya, saya akan jawab via teman-teman di puskesmas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi yang telah menyampaikan paparannya. Langsung saja ke materi selanjutnya dari Bapak Fuad Daraja, narasumber kita hari ini. Pada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Segala puji bagi Allah dan kepada Allah kita mohon pertolongan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Semoga salam dan salam terima kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sangat bangga sekali. Setiap kali saya ada acara sama Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ini saya bangga sekali. Karena semangatnya Kabupaten Bekasi ini memang lain dari yang saya sudah ke seluruh Indonesia, Pak. Maksudnya bukan seluruh daerah ya, tapi hampir seluruh provinsi saya sudah pernah pergi. Tapi saya belum pernah lihat semangat penanggulangan rokok seperti Kabupaten Bekasi. Boleh tepuk tangan ya? Semangatnya luar biasa. Ini sangat bagus karena ini tanda bahwa Kabupaten Bekasi memang punya kepedulian yang lebih. Saya memang sangat mengharapkan semua daerah punya kepedulian yang lebih. Kepedulian untuk apa? Menyelamatkan generasi muda. Ya. Boleh saya tanya dulu, dari antara Anda ada yang pernah mendengarkan ceramah saya sebelumnya? Yang pernah menghadiri? Ada. Saya pernah. Tahun 2010, Pak. Oke, satu dua ini. Nggak apa-apa. Karena memang ada beberapa, saya sering sekali saya di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa. Saya kasih gambar ini materi saya. Ini bukan untuk lucu-lucuan ya. Tapi nanti saya akan bahas. Materi saya ini kebanyakan berupa gambar. Jadi saya nggak bisa memberikan handout-nya. Tapi siapapun dari Anda yang bawa flash disk nanti boleh kita dikopikan di sini ya. Karena ini banyak gambarnya. Materi saya banyak gambarnya. Jadi saya minta benar-benar disimak karena saya menjelaskan gambar. Jadi bukan tulisan, kadang-kadang kalau kita baca tulisan, banyak tulisan kan bosan ya. Saya punya materi banyak kan gambar. Oke? Saya yakin Anda semua pernah atau sering mendengar kata-kata kebiasaan merokok. Betul? Kebiasaan merokok. Apakah merokok itu satu kebiasaan? Ya? Kalau mau tahu kebiasaan itu, kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk itu apa ini? Ini kebiasaan buruk, ya. Gigitin kuku, ya. Gigitin kuku itu kebiasaan buruk. Ini jempol, ya. Ini kebiasaan buruk. Ada lagi misalnya SMS-an sambil nyetir mobil, itu kebiasaan buruk. Ngomongin orang, ya, itu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang namanya kebiasaan itu mudah sekali dihilangkan atau dirubah. Kebiasaan, ya. Misalnya tadi orang gigitin kuku, ada orang suka gigitin kuku. Satu hari ini orang perempuan, orang terpelajar, cantik, oke, suka gigitin kuku. Apa yang terjadi? Satu hari dia sakit perut. Perutnya sakit, dibawa ke dokter, diperiksa, akhirnya karena kuman-kuman yang ada di kuku. Sejak detik itu juga dia nggak pernah gigitin kuku lagi. Gampang kan? Karena dia tahu kalau saya gigitin kuku, kumannya masuk, jadi sakit perut. Dan itu dengan mudah. Tapi kalau merokok, ya itu punya gambar di rumah ya, kalau rokok ini bukan kebiasaan, tapi kecanduan. Semua orang di dunia ini merokok karena kecanduan. Tidak ada sebab lain. Oke, saya mau tanya gini, tapi ini jawab dengan jujur ya, dengan biasa saja. Jadi jangan seperti saya tanya. Saya tahu teman-teman kamu kan, kalau menurut kamu, teman-teman kamu tuh ngerokok apa sih yang dicari? Menurut kamu, anak-anak teman-teman kamu banyak merokok itu apa sebabnya? Apa yang mereka arahkan? Coba yang bagi. Pergaulan. Gaul, oke, bagus. Apa lagi? Yuk, coba silakan dibantu belakangnya. Oke, hampir semua anak yang saya tanya, kalau saya penyuluhan di sekolah-sekolah, saya sering diundang di sekolah-sekolah,
Hampir semua anak yang saya tanya itu mereka mengatakan kalau nggak gaul, gaya, keren. Nggak jauh dari sini. Ya? Nggak jauh dari tiga ini. Gaul, gaya, keren. Saya tanya, ya, coba di mana siswa-siswa ini ya. Kalau teman-teman kalian merokok benar-benar untuk bergaya, coba read my lips. Kalau teman-teman kalian benar-benar merokok untuk bergaya, kenapa dia merokok di WC? Ya dong? Loh, orang bergaya nih. Misalnya saya pakai dasi, kan untuk bergaya dong, dilihat orang keren gitu. Saya pakai sepatu, tapi kalau orang merokok untuk bergaya, kalau dia mengatakan bahwa gue merokok kan keren, gaul, kenapa lu merokok di WC? Iya kan? Itu siapa? Apa di WC ada yang lihat setan kali ya di WC ya? Kenapa tengah malam buta, ya, gak ada orang di rumah sendirian yang merokok? Untuk siapa dia bergaya? Jadi merokok itu bukan untuk bergaya, itu hanya semu saja. Ya, awalnya mungkin teman-teman kalau nggak merokok katanya nggak gaul. Tapi ketika dia sudah kecanduan, finish. Nggak bisa berhenti. Susah sekali berhenti merokok. Nanti akan saya bahas, saya tunjukkan bukti-bukti ya. Karena ini penting sekali acara ini. Kalau tujuannya hanya memberikan informasi kepada orang yang ada di sini, sayang banget. Ya, saya pengen gemanya ini bisa kemana-mana. Benar-benar teman-teman kalian semua yang ada di sekolah bisa mendapatkan. Ya, sekali lagi merokok bukan kebiasaan tapi kecanduan. Ini buktinya. Tinggal 1 senti pun masih tetap dipegang. Ini rokoknya karena tanpa filter ya. Kreatif tanpa filter. Perempuan, sekarang banyak sekali perempuan yang merokok di mana-mana, di mall, di mana-mana ya. Ini SMP ya? Ya, SMP, SMA, ini tuh, ya. Ini coba kira-kira, dek, coba lihat. Ini kira-kira yang potret gambar ini siapa? Yang foto siapa kira-kira? Yang mana? Ya paling ujung ini kalau lihat kamera si selfie-in gitu kan? Ya kan? Ya kan? Ini kan lagi ngeliat ke kamera kan? Lihat menu potret dia. Ini dia masuk juga. Ya. Ini kira-kira umur berapa? Ini kalau SMP kira-kira ya, SMP atau SMA? Nah ini? Loh, ini maaf. Ini mungkin ada yang bilang, itu kan di internet banyak, Bapak tinggal ngambil aja. Saya tahu ini namanya Ilham, ya, rumahnya di Sukabumi. Ini pernah saya tangani. Ini, coba lihat. Ada nggak sih yang lebih parah dari ini? Ibunya nyusuin adiknya di sini, anaknya ngerokok di sini. Mungkin yang di belakang nggak, kalau begitu kelihatan ya. Ini loh, ini warnanya agak samar. Ini anak ibunya ngerokok, ibunya nyusuin adiknya di sini, anaknya ngerokok di sini. Ibunya diem aja. Ya? Mau yang lebih parah lagi? No. Anda percaya nggak? Ini dari Facebook, ya. Yang ngupload itu ibunya sendiri. Ini bukan. Ini saya berani ngupload ini karena ibunya sendiri yang ngupload. Ini bener Pak? Bener loh, nggak bener gimana? Ada di Facebook dan ini akunnya ibunya sendiri. Dan saya masih punya banyak, nanti Bapak lihat lagi ya. Ini saya tunjukkan bahwa orang merokok itu karena kecanduan. Nanti saya tunjukkan sebabnya. Oke, tadi saya katakan semua orang di dunia ini merokok karena kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan nikotin. Ya, ini saya jelaskan prosesnya ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini memang karena di sini juga karena ada siswa-siswa juga ya, karena ini ada bapak guru, ada kepala sekolah, ada siswa, ada SMP, SMA. Mungkin saya akan sedikit melebarkan ya. Nih, tadi yang dikatakan Ibu Dokter yang pertama tadi, ketika kita merokok, misalnya saya merokok, saya satu hisapkan begini, saya hisap, terus saya tiupkan ke tisu, maka terjadi seperti ini. Ini yang ada kalau saya buat sengaja karena saya nggak mungkin melakukan di sini. Kalau Bapak mau melihat langsung, saya bisa melakukannya di depan sana. Ini kalau saya langsung saya tiupkan ke tisunya, ya. Kalau saya hisap sekali lagi pakai sedotan, jadi setelah saya hisap di mulut, saya tiupkan lewat sedotan, jadinya seperti ini. Lebih hitam karena dia lebih fokus, lebih terkumpul. Jadi di dalam asap rokok yang putih itu, yang putih kemana-mana itu, di dalamnya ada partikel-partikel.
Jadi kalau Anda berada di satu ruangan bersama perokok, partikel-partikel ini masuk ke paru-paru. Oke? Kita tahu paru-paru itu diciptakan Allah untuk apa? Untuk bernapas. Bernapas itu artinya apa? Memasukkan oksigen. Ya, memasukkan oksigen. Karena seluruh tubuh manusia dari otak sampai jempol kaki itu membutuhkan oksigen. 5 menit nggak dapat oksigen, wassalamualaikum. Innalillahi. 5 menit nggak ada orang bisa bertahan 5 menit tanpa oksigen. Yang tidak merokok, jangan menyediakan asbak. Kalau Bapak menyediakan asbak, artinya membolehkan orang merokok. Ya, kalau Anda tidak menyediakan asbak, tamunya tanya, maaf, ada asbak nggak ya? Oh maaf, kami tidak merokok, makanya kami tidak sediakan asbak. Kalau Anda mau merokok, silahkan di luar. Melanggar HAM nggak? Enggak. Menghormati tamu apa enggak? Ya tetap menghormati. Tapi bukan kita menghormati tamu dengan membiarkan mereka merokok di rumah kita. Tapi tamu yang harus paham, tamu yang juga harus menghormati pemilik rumah dengan tidak memaparkan mereka kepada ya, jadi tidak menyediakan asbak. Merokok atau tidak merokok, jangan menyediakan asbak di dalam rumah. Kalau mau merokok, asbaknya gede di dalam ya. Tidak terpancing untuk mencoba ya, adik ya. Jangan, kalau kalian coba, bablas. Kalau udah kecanduan, nggak bisa berhenti. Ya. Nah ini Pak, tidak menyuruh anak beli rokok. Ya, ibu, kalau bapaknya ngerokok, jangan anak disuruh beli rokok. Ya, karena kalau anak disuruh beli rokok, nanti ketika dia mau merokok sendiri, dibilang disuruh. Ya, jadi nggak usah nyuruh anak beli rokok ya. Oke? Kalau ada yang nawarin rokok, no thanks. Ya. Kalau ada yang Oke. Sekarang saya tanya, cepat aja. Siapa yang punya Facebook? Yang punya Facebook? Ayo dong. Oke, terima kasih. Sekarang siapa yang sudah jadi teman saya di Facebook? Oke, nggak apa-apa ya. Sudah jadi teman saya? Sudah ya? Ibu, apa yang dilihat di Facebook saya? Jadi saya sudah 6 tahun terakhir setiap hari nulis tentang masalah rokok di Facebook saya. Nanti kalau ibu ke toko buku, cari buku saya seperti ini Bu. Ini isinya semua update status Facebook. Ini buku saya yang kedua. Ini buku saya yang kedua, isinya 250 update status Facebook saya tentang masalah rokok di Facebook. Buku saya pertama judulnya Hari Gini Masih Ngerokok, Apa Kata Dunia. Itu juga isinya 250 update status. Jadi di dua buku saya itu 500 artikel tentang masalah rokok di Facebook. Jadi kalau ibu jadi teman saya di Facebook, insya Allah bisa melihat banyak, membaca banyak tulisan-tulisan saya. Tapi kalau yang baru, kan di Facebook saya ada 3 akun, karena udah penuh ya. Fuad Baraja, itu yang Facebook yang pertama, udah 5.000, saya mesti bikin baru lagi. Ada Fuad Baraja baru. Ternyata Fuad Baraja baru diminati juga, penuh lagi 5.000. Saya bikin akun yang ketiga, Fuad Baraja 3. Ya. Itu nomor handphone saya, tolong disimpan ya. Itu kalau barangkali suatu saat ada yang ditanyakan. Ya, ini Facebook saya, Fuad Baraja 3. Kalau Anda melihat Fuad Baraja dan Fuad Baraja baru, itu udah penuh. Dari 5.000 nggak bisa ditambah. Jadi Anda bisa add di Fuad Baraja 3. Insya Allah nanti Anda bisa membaca tulisan-tulisan saya tentang masalah rokok. Ya, pulang dari sini langsung di add ya, supaya Anda bisa mendapatkan informasi, supaya Anda bisa mem-forward ya. Anda bisa mem-forward tulisan-tulisan saya, di-share kepada teman-teman yang lain. Nama saya Yani Maria Dewi dari SMK Negeri 1 Babelan. Saya mau nanya, bagaimana cara kita untuk menegur teman gitu ya Pak ya? Yang teman sebaya dia merokok, kan kita tegur, tapi jawaban dia kayak gini, emang merokok ada hukum haramnya. Nah kayak gitu. Kan itu kaitannya sama agama ya Pak ya? Nah terus itu gimana cara kita untuk memberi solusi tentang itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini kalau ada yang nanya tentang masalah hukumnya merokok dalam agama, hukum syariat ya. Gini, saya kalau ada yang nanya sama saya, Pak, bagaimana hukum fikihnya merokok? Saya tanya dulu, Anda percaya nggak kalau merokok itu membahayakan kesehatan? Loh, enggak, saya kalau ada yang nanya, saya tanya balik dulu. Pak, bagaimana hukumnya merokok? Saya tanya dulu, Anda percaya nggak kalau merokok itu membahayakan kesehatan? Oh, percaya Pak, haram. Dari mana haramnya? Kan
Kalau ditanya hukumnya merokok secara nas, artinya hukum ada hadisnya, ayatnya, nggak mungkin ketemu. Karena rokok itu dikenal orang baru 1000 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Bagaimana mau ada nasnya di Quran, di hadis, ya nggak mungkin. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan itu banyak sekali. Misalnya di surat Al-A'raf ayat 157, Al-A'raf ayat 157 dikatakan di sana, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Jadi orang mukmin, ya, orang yang mengimani Nabi Muhammad itu adalah mereka yang salah satu tandanya adalah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Katanya kalau rokok itu buruk, ya haram, orang dijelaskan kok. Ya, jadi itu bukan saya yang ngomong, di Quran ada. Nabi Allah mengharamkan rokok itu bukan langsung melalui Quran, tapi melalui Nabi. Tapi dengan yang mengatakan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Kamu percaya nggak kalau rokok itu buruk? Percaya? Ya sudah, haram hukumnya. Ya, ada lagi. Yas'alunaka mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lahum at-thayyibat. Katakan dihalalkan bagi mereka segala yang baik. Nah, kalau ada benda yang nggak baik, halal apa enggak? Sudah, selesai. Ya, jadi kalau memang dasarnya orang punya pemahaman, kalau saya tanyakan rokok itu baik apa enggak? Oh, buruk Pak. Ya sudah, jelas sekarang. Yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, jelas. Tapi kalau ditanya hukum rokok, ya sampai botek nggak ketemu, karena rokok itu dulu belum dikenal. Ya, jadi banyak di surat Al-Baqarah. Ini selanjutnya ada sambutan dari Ibu Kepala Seksi Kesehatan Remaja dan Usila, sekaligus berkenan menutup acara ini. Tadi kan rencananya Ibu Zekin akan hadir, karena berhalangan hadir, beliau tidak bisa membuka acara ini. Jadi Ibu Kepala Seksi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan bersama sosialisasi dari pembentukan kawasan tanpa rokok, di mana kita sudah banyak mendapat masukan dari Kepala Bidang Ibu Firza dan dari narasumber kita Pak Fuad Baraja, di mana semua sudah bisa langsung bertanya. Di sini dari pihak Dinas Kesehatan berharap adanya komitmen dari tiap sekolah. Di sini kita mengundang 25 sekolah, berharap untuk target kita itu sekolahnya di Kabupaten Bekasi ini bebas daripada asap rokok, di mana kita sudah mendapatkan jumlah sekolah yang sudah bebas dari asap rokok ini terdiri dari 33 sekolah, 15 SMP dan 18 SMA. Untuk 25 sekolah yang kita undang ini, kita berharap ada komitmen dari pihak sekolah terkait nanti dengan UKS, usaha kesehatan sekolah. Mungkin nanti ada masukan-masukan supaya bebas dari asap rokok, sehingga nanti akan terbentuk deklarasi sekolah tanpa asap rokok. Nah, kita harapkan sekolah yang bersih, tidak ada asap rokok, sehingga penyakit yang akibat daripada rokok itu kita dapat menghindari, sehingga sekolah dari pihak niatnya, sehingga ada motivasi yang banyak tadi kita dapat dari Pak Fuad. Saya harap itu akan menjadi manfaat, sehingga kita nanti bisa bekerja sama antara sekolah, dinas kesehatan, dinas sosial, bersama-sama. Nanti kita sama-sama untuk membenahi, sehingga nanti ada dari bagian promosi kesehatan juga akan menginfo ke kita di mana dari sekolah yang sudah kita sosialisasi tanpa kawasan asap rokok ini benar-benar terbebas. Saya harap itu akan menjadi manfaat buat semuanya. Makanya dengan ini saya menutup kegiatan ini untuk akan menjadi manfaat buat semuanya.
Dengan walillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait acara pada hari ini, sebelum kita tutup, marilah kita membacakan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Mansur Suryana Mansur Suryana dari mana? dari SMP Negeri 21. Dari SMP Negeri 21. Menurut Mas Suryana ini acara sosialisasi KTR ini gimana? Ya bagus sih untuk untuk mengapresiasi gitu pembina agar bahaya merokok itu kayak gitu. Kalau Mas sendiri itu ngerokok? Ya enggak sih. Enggak. Kalau misalnya ketemu teman Mas yang ngerokok, cara ngebilanginnya gimana? Ya, dinasihati bahaya merokoknya dikasih tahu. Apa komentarnya Bu dari kegiatan ini? Mana? Disuruh ngasih komentar deh. Iya dong Bu. Apa suruh ngasih komentar? Nggak apa-apa. Apa? Ya baik, baguslah kegiatan seperti ini ya. Jadi kita bisa dari kesehatan gitu terus turun ke sekolah-sekolah ya positif lah tempat itunya tanggapannya. Langkah kedepannya kalau positif ini Bu ya. Ini kan Ibu bilang positif ya kegiatan ini. Langkah kedepannya selaku puskesmas Bu ya. Kalau dari puskesmas sih berharap sekolahnya akan terus menindaklanjuti acara ini. Jadi tetap ada realisasinya di sekolah kan. Puskesmas siap turun memberi penjelasan. Insya Allah puskesmas siap bantu. Membuat kawasan tanpa rokok ini. Siap. Oke, terima kasih. Ini nih, acara gini nih tadi nih. Asik nggak? Asik sih, jadi dari kita pengetahuan yang lebih jauh tentang masalah rokok tadi. Oh gitu. Kamu dari SMA berapa nih? Dari Karya SMA 1 Sukakarya. Siapa aja namanya nih? Diksi. Kelas 11. udah ngerokok belum? Enggak. Tapi udah pengen ya? Enggak lah. Paling guru lewat dilipat gitu rokoknya kan? Enggak ada Nggak pernah? Nggak ada manfaatnya? Gitu. Kalau tahu tadi bahayanya rokok gitu gimana perasaan kamu? Jadi lebih takut ya. Jadi lebih takut dengan Ngelihat teman lagi ngerokok? ya, kita kasih masukan aja lah. Bahaya guru. Ya bener sih. Kasih masukan ke teman tadi kan ya? Kalau ke apa kamu sendiri tawarin sama temen ngerokok? Mau ya. Temen juga udah tahu, nggak pernah dia tuh nggak karena kita nggak ngerokok, jadi nggak pernah nawarin rokok aja. Oh gitu. Setuju nggak dibikin sekolahan tuh tanpa kawasan rokok? Tanpa rokok ya, kawasan tanpa rokok. Di sekolahan kan kalau nggak salah ada UKS ya, lembaga kesehatan sekolah ya, kesehatan sekolah. Nah itu kan bisa kerjasama buat tuh bikin KTR itu gimana menurut kamu? Hah? Kalau nggak ada komunikasi itu sulit Pak. Seharusnya Menurut kamu dimulai dari membuat kawasan paroko itu dimulai dari diri kamu sendiri, dari guru, atau bareng-bareng? bersama-sama bareng-bareng. Bareng-bareng. Tapi sulit Pak. Soalnya kan kalau namanya di kami kan masih pedesaan ya Pak. Itu masih banyak yang konsumsi rokok juga Pak. Sulit untuk memberhentikannya Pak. Sulit. Kan bisa dimulai dari tadi kan dibilang kantin ya. Di sekolah ada, kamu ada kantin dong? Kantin harusnya nggak boleh jualan rokok dong kalau kata dibilang. Alhamdulillah di kantin nggak ada yang jualan. Di kantin nggak ada yang jualan. Nggak ada. Tapi sebelah sekolahan ada. Alhamdulillah jauh dari Kita tuh dekat persawahan. Sawah sekolah kita jadi jauh dari sewa rokok gitu, warung rokok jauh. Oke deh. Gitu. Yang penting udah pengen kamu sendiri sama guru-guru nantinya mau bikin kawasan tanpa rokok ini. Iya. Kalau tadi ditantang sama Bu Firzawati Hamadah itu bahwa kalau yang mau deklarasi dikasih hadiah, kamu sanggup gak itu terima tantangan itu? Insya Allah. Nah, kapan tuh realisasi kira-kira insya Allahnya itu? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Bisa. Oke. Makasih ya. Gimana nih Pak dengan kegiatan tadi ini Pak? Ya, cukup bagus lah. Dari SMA berapa tadi Pak? Sorry Pak. Dari 1 Sukakarya. Membawa berapa orang murid ke sini Pak?
Berapa orang siswa yang bawa ke? 3 orang, 2 guru pembimbing. 2 guru pembimbing. Tadi dihimbau untuk membuat kawasan tanpa rokok di sekolah, Pak ya. Menurut Bapak terhadap program ini bagaimana, Pak? Jadi sekarang sudah ditanamkan supaya tidak merokok, ya terutama di lingkungan tempat-tempat umum. Di sekolah sendiri boleh ngerokok itu jadi gitu? Boleh. Tidak boleh. Apa yang diberikan oleh pihak sekolah ketika ada siswa Bapak tidak merokok di lingkungan sekolah? Peringatan, Pak. Pak, sorry Pak. Setelah peringatan, kemudian kita berikan sanksi berupa sanksi yang lebih pertama, ya entah itu membersihkan sekolah, ya supaya sekolah itu hijau, gitu, sekolah berbudaya lingkungan. Oke, jadi ada sanksi gitu Pak ya, peringatan pertama. Kalau di luar lingkungan? Sekolah. Nah. Kalau di luar sekolah, ya kami sudah menemukan aja, Pak. Ya bisa negur ya Pak ya? Udah hak lingkungan itu ya, pribadi. Bapak sendiri merokok nggak Pak? Dari di sekolah Bapak sendiri, kepala sekolah sampai ke OB, berapa banyak yang ngerokok, berapa banyak yang tidak ngerokok? Yang laki Pak ya? Kebetulan ya mayoritas sedikit yang merokok, Pak. Yang sedikit yang ngerokok. Di kantin-kantin sekolah masih ada yang jual rokok? Sudah tidak ada. Kalau tadi menyambut tantangan dari Ibu Firja, Kepala Bidang Dinas Kesehatan bagian UKS, kalau misalnya modern ini deklarasi kawasan tanpa rokok dalam sebelum 2015 ini berakhir akan dikasih hadiah. Bapak berani menerima tantangan tersebut, Pak? Berani, Pak. Kapan kira-kira Bapak laksanakan? Sebelum 2016. Bagaimana Pak dengan KTR yang hari ini disosialisasikan, kira-kira bisa dilaksanakan tidak di lingkungan sekolah Bapak, Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kami untuk Tarumajaya sebenarnya udah hampir 5 tahun yang lalu Pak sudah diterapkan untuk kawasan bebas rokok. Jadi teman-teman baik guru, anak-anak semua termotivasi dan itu semua karena apabila ada tamu datang ke sekolah dia sambil merokok, kami juga langsung kami tidak melarang gitu. Jadi kalau dia sudah sering datang ke Tarumajaya, dia sudah mengerti, paham bahwa di Tarumajaya kawasan bebas rokok. Di SMK Negeri 1 Tarumajaya itu Pak. Oh gitu. Jadi sebenarnya ini coba sebenarnya pendalaman materi aja kali gitu Pak ya. Betul. Gitu. Jadi dengan adanya sosialisasi kawasan tanpa rokok ini ya kami sebenarnya sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ini ya terus berlanjut Pak. Jadi kami kebetulan tadi mendatangkan kasih kesiswaan dan siswa kami 2 orang, dari OSIS 2 orang dan TMR 2 orang. Kebetulan memang semuanya anak-anak ini ya antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan saya juga berterima kasih dari Dinas Kesehatan telah mensosialisasikan kembali dengan daerah kawasan tanpa rokok. Oke. Berarti di kantin-kantin Bapak juga sudah tidak ada penjual rokok Pak ya? Ya, tidak ada. Di lingkungan sekolah gitu Pak ya? Betul, di lingkungan sekolah kami ya alhamdulillah masyarakat juga memahami dan mengerti setelah beberapa kali kami sosialisasikan kepada warung-warung terdekat, ya warung-warung tersebut memahami dan mengerti untuk kawasan daerah SMK ini ya bebas dari rokok.